Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh Al-Ustaz Ezwar untuk sedikit menyampaikan materi mengenai mata pelajaran hadis, mengenai hadis keutamaan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abbas, atau sering kita sebut dengan istilah Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Rasulullah SAW memiliki ayah namanya Abdullah. Abdullah memiliki ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memiliki anak namanya Abbas. Abdullah dengan Abbas ialah saudara sekandung. Kemudian Abbas memiliki anak laki-laki bernama Abdullah bin Abbas, bernama Abdullah. Sehingga Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad SAW merupakan saudara sepupu. Ibnu Abbas lahir sekitar 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Beliau bergelar Hibrul Ummah, yaitu tinta umat. Kemudian beliau juga bergelar Ra'isul Mufassirin, pemimpin para ahli tafsir. Selain dua gelar itu juga, beliau memiliki gelar Turjumanul Quran, turjuman, yang dapat menginterpretasikan, yang dapat menafsirkan, yang dapat memahamkan, yang dapat mentakwilkan Al-Quran. Karena Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah, pahamkanlah kepada Ibnu Abbas mengenai urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Kemudian di lain kesempatan juga Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Tepatnya doanya dapat kita jumpai dalam kitab hadis Tajridus Shorih di juz yang kedua halaman 60. Kemudian di Sahih Bukhari hadis nomor 3473, mungkin di kitab yang lain berbeda penomorannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku ila sadrihi, ke dadanya, wa qala, seraya Rasulullah SAW berkata, Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas al-hikmah. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya al-kitab. Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas al-hikmah. Maksud dari al-hikmah di sini ialah ilmu mengenai penafsiran Al-Quran dan juga penjelasan al-hadis. Kemudian di dalam terjemah kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tepatnya di jilid yang ke-18, disebutkan bahwa terdapat perbedaan makna mengenai apa itu makna dari al-hikmah. Di sini disebutkan makna dari al-hikmah itu, yang pertama, tepat dan benar dalam perkataan. Kemudian yang kedua, pemahaman dari Allah. Yang ketiga, apa yang diakui oleh akal akan kebenarannya. Lalu yang keempat, cahaya yang membedakan antara ilmu dengan was-was. Yang kelima, kecepatan menanggapi dengan benar. Dapat kita cermati dari perbedaan-perbedaan pendapat mengenai makna al-hikmah ini memang benar-benar terjadi, memang benar-benar ada dalam pribadi seorang Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas itu adalah orang yang semangat dalam mencari ilmu. Ibnu Abbas itu orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Beliau adalah orang yang cerdas. Beliau juga adalah orang yang cepat paham. Begitu istimewanya Ibnu Abbas. Apa sih yang membuat Ibnu Abbas itu memiliki keistimewaan yang luar biasa seperti ini? Ternyata Ibnu Abbas itu untuk sampai ke rumah Nabi SAW, dia mempunyai 2 jalur. Yang pertama, jalur lewat Rasulullah. Tentu Rasulullah itu adalah saudara sepupu dari Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas dapat masuk ke rumah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan istri Rasulullah SAW? Ternyata istri Rasulullah SAW yang bernama Maimunah ialah bibi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memiliki ibu. Ibunya itu adalah saudara kandung dari Maimunah. Sehingga Ibnu Abbas dapat bebas masuk ke rumah Rasulullah SAW. Tak heran, inilah yang menjadikan Ibnu Abbas sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian pada usianya beliau pindah ke Taif, di mana beliau wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah.
tepatnya di usia 71 tahun. Mungkin itulah sedikit mengenai kisah Abdullah bin Abbas, yang mana pada masa mudanya, pada saat setelah Rasulullah SAW wafat, mungkin kira-kira usia dari Ibnu Abbas itu adalah kira-kira 15 tahun. Beliau sudah didudukkan oleh Umar bin Khattab di dalam majelis yang isinya adalah para sahabat senior, di mana para sahabat senior itu tidak sungkan untuk meminta pendapat kepada Ibnu Abbas. Betullah kata pepatah yang mengatakan al-alimu kabirun fa in kana hadasan. Orang yang berilmu itu besar. Fa in kana hadasan, walaupun usianya masih kecil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya mengenai keutamaan Ibnu Abbas, yaitu dari sisi keilmuannya. Wallahu a'lam.